Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang kehidupan yang berada pada level menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Karena menjadi orang-orang yang bisa dipercaya adalah menjadi orang-orang yang tidak pernah valid dalam kehidupan ini. Dalam segala hal, dalam segala aspek, di dalam segala area kehidupan, di mana orang-orang yang dipercaya adalah menjadi selalu orang-orang yang dicari. Sampai dimanapun, sampai kapanpun, di kehidupan yang baik atau di kehidupan yang penuh dengan orang-orang jahat, tetap mereka yang dapat dipercaya selalu dicari. Ya. Nah, bicara tentang menjadi orang-orang yang dipercaya, tentunya fokus kita pada kesempatan ini adalah menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Karena menjadi percaya kepada Tuhan saja tidak cukup, karena seharusnya kita senantiasa mengupgrade diri menjadi orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Nah, Keluaran pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-21, tertulis di sana, di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya. Dan yang benci kepada pengejaran suap, tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Sistematis kepemimpinan sudah dimulai sejak ketika Tuhan memerintahkan Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Di tengah perjalanan, Tuhan menyampaikan tentang sistematik kepemimpinan kelompok pada saat itu, di mana sebaiknya terorganisir, di mana tiap 10 orang ada pemimpin, tiap 50 orang ada pemimpin, tiap 100 orang ada pemimpin, per 1.000 orang ada pemimpinnya. Dan orang-orang yang diminta untuk memimpin adalah mereka yang disebut orang-orang yang dapat dipercaya. Ini muncul dari firman-Nya. Mengatakan kepada Musa, lalu kemudian di sana juga ada arahan daripada Yitro, dan Harun juga mengambil bagian, dan akhirnya mereka memilih orang-orang yang dapat dipercaya sesuai dengan Tuhan membimbing mereka dengan arahan ini, yaitu orang-orang yang dapat dipercaya. Nah, Nehemia pasal 7 ayatnya yang kedua, peristiwa kembali dibangun tembok Yerusalem yang runtuh. Kembali orang-orang yang dapat dipercaya dicari lagi. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani, saudaraku, dan kepada Hananya, panglima benteng. Karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Kembali disebutkan seorang yang dapat dipercaya, di mana selalu dicari. Di era kapanpun, dimanapun, selalu dicari seorang yang dapat dipercaya. Bahkan ketika situasi di mana Nehemia membangun kembali tembok yang luar biasa tebalnya, luar biasa tingginya, luar biasa luasnya, yang kemudian selesai dalam 52 hari. Nah, rupanya di dalam pengerjaan itu ada orang-orang yang dapat dipercaya membantu penyelesaian pembangunan kembali tembok Yerusalem. Sekali lagi di 1 Samuel 22 ayatnya yang ke-14, di sana dikatakan orang, ya. Lalu Ahimelek, ya, saya mencatatnya disebut lalu Ahimelek menjawab raja, tetapi siapakah di antara pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud, apalagi ia menantu raja dan kepala pengawalmu dan dihormat dalam rumahmu. Di 1 Samuel kembali dicari orang yang dapat dipercaya, namun kali ini nama Daud muncul, ya, tidak tampil di tampilan
multimedia kita, ya, di mana nama Daud dijadikan contoh orang yang dapat dipercaya. Nah, akhirnya di dalam Amsal 28 ayat yang ke-20 tertulis orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Perhatikan, yang mendapat banyak berkat adalah orang yang dapat dipercaya. Bukan berkatnya yang dicari, tetapi sesungguhnya mengupayakan diri menjadi orang yang dapat dipercaya, yang kemudian mengalami efek-efek berkat yang banyak dalam kehidupannya. Oleh karena itu, setiap kita dipanggil untuk menjadi orang yang dapat dipercaya. Saya berdoa kita masing-masing orangnya dipercaya di mana Anda ada di tengah masyarakat, dipercaya di tengah di mana komunitas kamu ada, dipercaya di mana di kantor tempat kamu bekerja, dan orang-orang yang dapat dipercaya. Sekali lagi, tidak pernah valid. Orang-orang yang dapat dipercaya adalah orang-orang yang tidak pernah kadaluarsa. Oleh karena itu, sepanjang dia hidup, dia senantiasa diperlukan. Sepanjang dia hidup, dia diberkati. Karena orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, banyak blessing, banyak restu bagi kehidupan orang-orang yang dapat dipercaya, sehingga apa yang dia kerjakan itu menjadi berhasil. Bayangkan dari setiap perjalananmu, sejarah keberhasilan itu cukup panjang. Kenapa? Karena terus melatih diri jadi orang yang dapat dipercaya. Nah, kali ini saya mengajak kita untuk mengupgrade diri, bukan hanya sekedar menjadi orang yang dapat dipercaya di antara manusia, tapi jadi orang-orang yang dipercaya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. Saudara-saudara kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Allah. Menyempurnakan kekudusan, menyempurnakan keberpihakan kita kepada Tuhan dalam cara takut akan Allah. Nah, saudara-saudara kekasih, karena kita sekarang sudah memiliki janji itu, seringkali saya ulangi lagi istilah-istilah terlanjur diberkati karena sudah ditetapkan, sudah dimeteraikan, maka perjalanan Anda saya terus-menerus senantiasa menuju kepada apa yang Tuhan sediakan dan mencapai rancangannya yang digenapi melalui perjalanan kita. Karena itu, ya, harusnya Tuhan yang sudah mengikat janji, maka Anda dan saya mengupayakan diri untuk bisa dipercaya. Oleh karena itu, sekarang ini kita sudah memiliki janji-janji itu, mari menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani, mengkhususkan diri sehingga hal-hal yang jasmani tidak membuat kita bermasalah dengan Tuhan, dan menyucikan diri kita dari semua pencemaran rohani, tidak menjadikan diri kita bermasalah dari segala hal yang membuat kita tercemar bermasalah dengan Tuhan. Karena itu, mari menghormati Tuhan lebih dari apapun, menghormati Tuhan lebih dari siapapun, sehingga Anda dan saya masuk senantiasa tidak tergeser dari list orang-orang yang dapat dipercaya Tuhan. Nah, yang kedua, orang-orang yang dapat dipercaya Tuhan adalah mereka yang konsisten dalam perkataan. Jangankan Tuhan, kamu saja sudah pasti sebel dengan orang-orang yang perkataannya tidak konsisten. Ya. Saya bertemu beberapa kali dalam perjalanan hidup ini dengan orang-orang yang tidak konsisten, dan akhirnya mereka menuai. Di mana orang-orang yang tidak konsisten nggak jadi apa-apa, orang-orang yang tidak konsisten tidak akan kemana-mana hidupnya karena memang tidak konsisten. Apa yang dia ngomong, apa yang dia rencana, dengan apa yang dia aktual itu berbeda. Keinginannya selangit, tetapi tindakannya itu ke alam maut.
Jadi nggak nyambung. Konsisten dalam perkataan itu penting untuk menjadi orang yang dapat dipercaya. Oleh karena itu Amsal 18 ayat 21 tertulis bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Dengan lidahmu lu bisa cari hidup atau lu cari mati. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya. Mari sama-sama koreksi diri. Ya. Karena orang-orang yang tidak konsisten di dalam perkataan itu mengerikan. Hidup ini maju enggak, mundur juga enggak jauh-jauh, berputar di situ saja, penuh dengan perencanaan. Bisa bayangkan ketika orang-orang yang tidak konsisten dalam perkataannya bertemu dengan orang-orang yang tidak konsisten dalam perkataannya, sehingga pria tidak konsisten dalam omongan bertemu dengan wanita yang tidak konsisten di dalam perkataan, lalu kemudian dua manusia tidak konsisten ini hidup bersama jadi satu. Saya jamin saking hidupnya muter-muter pasti nyusahin orang. Apalagi kamu hidup di dalam kelompok yang tidak konsisten dalam perkataan. Ini menyebalkan. Masalahnya adalah bukan sekedar orang yang tidak konsisten dalam perkataan itu menyebalkan, tetapi merugikan banyak orang. Amsal 12 ayat 14 tertulis setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Perhatikan bahwa kebaikan itu seseorang menjadi kenyang dengan kebaikan karena buah perkataan. Ini bukan sekedar bahwa kemudian kita mempraktekkan diri dengan perkataan-perkataan yang menyenangkan tentang kehidupan ini, lalu kemudian perkataan yang menyenangkan dengan kehidupan yang kita ulang-ulang ucapkan, kemudian kita menjadi kenyang mengalami hal itu. Nggak ke sana, ya. Kalau kamu terjemahkan ayat ini arahnya ke sana, berarti kamu sedang lakukan praktek sihir. Jadi bukan ini ngucapin kata-kata yang kamu mau, lalu kemudian ya saya jadi kaya, terus jadi kaya karena lu banyak omong tentang kaya. Bukan karena orang perkatakan kekayaan makanya dia jadi kaya, bos. Ya. Tapi karena dia punya keinginan untuk menjadi kaya, bukan cepat menjadi kaya. Ingat, menjadi kaya tidak pernah dosa. Yang membuat kita cenderung melakukan dosa adalah karena ingin cepat menjadi kaya. Masalahnya adalah sebuah kehidupan yang gila ketika seseorang mengucapkan ingin menjadi kaya tapi tidak pernah bekerja. Saya pikir setan tidak perlu kerja keras untuk jatuhkan hidup orang yang seperti ini, karena memang dia sudah terjatuh dari sononya. Mari konsisten dalam perkataan. Hidup itu butuh ketekunan. Kehidupan itu harus ada actionnya. Kalau Anda ngomong, perkatakan, lalu kemudian kau anggap perkataan itu menggantikan pekerjaan tanganmu, Anda keliru. Ya. Karena harus ada tindakan. Karena harusnya pikiran dan hati itu satu jalan. Saudara, orang punya otak makanya dia mikir. Tetapi karena orang punya hati makanya dia mikirin yang dia mikir. Nah, kalau otak dan hati satu, maka orang yang dapat dipercaya adalah dia berpikir, dia mikirin apa yang dia pikir, sampai kemudian dia melakukan apa yang dia pikir. Mari konsisten dalam perkataan. Kalau tidak, Anda hanya menjadi tua dan penuh dengan pikiran. Orang tua nggak penuh pikiran saja menjadi tua, fisiknya akan berkerut. Apalagi kau kalau tidak lakukan apa-apa, cuma banyak mikir saja, berkerut tapi otak nggak produktif. Yang ketiga, menghormati otoritas. Penting untuk dapat dipercaya Tuhan, menjadi orang yang menghormati otoritas. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Perhatikan, rendahkanlah dirimu bukan di bawah tangan orang kuat,
tapi rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Oleh karena itu, hormati otoritas. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Ya. Paham? Ya, jangan sok tua. Otoritas itu ada jenjangnya yang Anda dan saya harus respect, sehingga respekmu itu sampai di hadapan Tuhan. Dari orang tua turun kepada orang yang lebih tua. Jangan anggap sepele. Karena menghormati belum tentu Anda setuju. Menghormati itu bicara sikap. Menghormati otoritas itu membuat Anda dan saya dibela Tuhan. Karena siapa yang tidak menghormati otoritas, dia juga sedang berhadapan dengan Tuhan. Karena Tuhan memerintah supaya kita ini tunduk pada orang-orang yang tua. Kemudian merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Ingat, bukan merendahkan diri di bawah tangan orang yang kuat, tapi merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Di mana di bawah tangan Tuhan yang kuat, Anda dan saya akan ditinggikannya pada waktunya. Karena orang-orang yang menghormati otoritas adalah orang-orang yang menghormati prosesnya. Ketika proses yang dari Tuhan berjalan, dan sementara itu Anda dan saya menghormati otoritas. Kamu mau ngomong yang mana sekarang? Orang tua, kakakmu yang lebih tua, di tempatmu bekerja, ada atasan, di bawah atasannya lagi, di bawah atasannya lagi, sampai kemudian di jenjang pemilik. Hormati otoritas. Bukan kamu kalah dengan keputusannya, tetapi karena kamu itu merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Makanya kamu gak terobos si pemegang otoritas ini. Makanya kamu tidak melawan dia. Oleh karena itu Tuhan membelamu. Ingat, orang-orang yang dapat dipercaya Tuhan, tidak ada satupun di Alkitab yang Tuhan biarkan. Tuhan bela orang-orangnya yang dapat dipercaya. Nah, yang berikutnya, mengasihi Tuhan. 1 Korintus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Nah, ini ada lagunya ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya highlight semua yang disediakan Allah hanya untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan mengasihi semua orang, tetapi bicara soal penyediaan Allah, ini syarat dan ketentuan berlaku. Ini segmented karena semua yang disediakan Allah hanya untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Untuk mereka yang mengasihi Tuhan, semua disediakan Allah. Apa itu? Yang matamu gak pernah lihat, yang telingamu gak pernah dengar, yang hatimu saja tidak pernah menimbulkan hal itu. Dan Yohanes 14 ayat yang ke-15 mengatakan bagaimana seseorang itu dipercaya Tuhan karena dia mengasihi Tuhan. Anda dan saya diukur dalam hal mengasihi Tuhan adalah apakah kita menuruti segala perintahnya. Karena firman yang mengatakan jika kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Karena menuruti segala perintahnya adalah bukti Anda dan saya mengasihinya. Ketika Anda dan saya mengasihinya, ingat kita ini umat perjanjian, bukan umat perasaan. Ada janji yang Tuhan berikan. Maka kemudian ada ikatan kita terhadap janji itu, yaitu melakukan perintahnya. Yang terakhir, saya ingatkan buat kita semua. Penyediaan Allah itu gak main-main. Tuhan memang mengasihi semua orang. Tapi ada sesuatu yang spesial buat orang-orang yang mengasihi Dia.
Oleh karena itu jangan berhenti mengupayakan diri menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Karena itulah hidup orang-orang yang menjadi dewasa karena kepenuhan Kristus. Itulah orang-orang yang menjadi dewasa karena kita tahu diri. Itulah respon orang-orang yang paham bahwa hidup ini anugerah. Anda dan saya nggak bisa dapat apa yang Anda mau sampai hari ini. Kita hanya menerima, dan semua pemberian Allah ini adalah bagian dari apa yang Tuhan sediakan. Karena Anda dan saya nggak berhenti untuk mengasihinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.